Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG turun 0,35% ke angka 7.227. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang kembali diwanti-wanti JP Morgan karena cara pergerakan saat ini masih belum oke. Bagaimana potensi saham di kedepannya, apakah masih bisa kita hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Saya akan mulai dengan membaca artikel berita dengan judul "Wanti-wanti teranyar JP Morgan untuk pegas di awal tahun 2024". Jadi kalangan analis dan sekuritas ramai-ramai memperbaharui pandangannya untuk saham pegas. Perbankan investasi asal Amerika Serikat, JP Morgan, mengungkapkan wanti-wanti teranyarnya sekaligus menebalkan rating underweight atas saham pegas. Jadi dari total 21 analis, 5 diantaranya telah memperbarui pandangannya terhadap pegas sejak awal bulan ini. 2 diantaranya merekomendasikan untuk sell atau underweight, 2 menyarankan untuk hold, dan 1 sisanya buy. Sedangkan untuk JP Morgan, sejak Maret tahun 2023 sudah menyematkan rating underweight untuk pegas. Bisa kita lihat sudah beberapa kali target harganya diubah dari sekitar 1050 menjadi 1150 di Juli dan terakhir turun ke 950 di November tahun 2023. Dan bisa kita lihat salah satu alasannya, saham pegas diwarnai sejumlah sentimen negatif sepanjang tahun 2003. Bisa kita lihat selama 2023 itu mulai ada ditolaknya permohonan kenaikan harga gas dari Kementerian ESDM hingga force majeure atas kontrak LNG ke Singapura. Dan pada tanggal 19 Desember tahun 2023 kemarin, Pegas menandatangani perjanjian jual beli gas dengan Medco untuk memperpanjang kontrak pasokan gas blok koridor untuk Jawa Barat, Sumatera Selatan, Tengah, dan Kepulauan Riau. Kontrak ini tidak memuat kenaikan harga dan mengalokasikan pasokan gas sebesar 410 BBTUD pada tahun 2024. Sehingga JP Morgan memandang kontrak baru ini bersifat negatif terhadap perseroan. Dan sekarang kita coba lihat secara teknikal. Jadi terakhir JP Morgan menurunkan target ke 950. Dan saat ini untuk pegas jika kita lihat secara teknikal saat ini memang mulai mencoba untuk bangkit, tapi dalam 2-3 minggu terakhir ini bisa kita lihat pegas masih kesulitan untuk naik di atas garis EMA 50. Jadi saat ini garis EMA 50 di sekitar 1155. Bisa kita beberapa kali mencoba untuk break, selalu gagal. Tanggal 17 Januari sempat naik tinggi ke sekitar harga 1150, tetap ini belum terkonfirmasi break karena masih terbentuk candle merah. Dan jika kita lihat broker summary, pada kenaikan hari ini terpantau tidak ada akumulasi maupun distribusi. Dan asing juga terpantau satu minggu ini masih keluar dengan jumlah lumayan besar untuk saham pegas. Jadi pegas saat ini menurut saya masih belum begitu oke untuk entry, walaupun sekarang sudah mulai terbentuk high low, tapi cara pergerakan ini masih belum aman, masih belum terkonfirmasi tidak downtrend selama masih gagal naik di atas garis EMA 50. Jadi apabila mau entry paling aman menurut saya saat ini wait and see dulu. Tunggu pegas terkonfirmasi berhasil naik di atas garis EMA 50. Apabila terkonfirmasi break, apabila mau entry menurut saya baru lebih aman untuk entry. Tapi tetap jadikan target terdekat berikutnya di sekitar 1200 untuk target take profit. Atau teman-teman bisa wait and see, buy on breakout apabila berhasil break garis EMA 50. Setelah itu hold terus selama support ini tidak terlewati. Karena apabila selama kuat berada di support EMA 50 minimal, pegas cara pergerakan akan mulai membaik dan kedepannya ada potensi untuk menuju garis EMA 150. Tapi paling aman apabila teman-teman mau swing trade atau trading jangka pendek setelah berhasil break garis EMA 50, jadikan harga 1200 untuk target take profit. Apabila terpantau berhasil break tapi mencoba untuk naik di atas 1200 ternyata gagal, pertimbangkan untuk keluar. Selanjutnya ESA juga bisa kita lihat hampir mirip dengan pegas. Cara pergerakan sudah mulai membaik, sudah mulai terbentuk high low, tapi ini belum terkonfirmasi ada tanda-tanda reversal karena ESA juga sama sampai saat ini masih mencoba untuk melewati garis EMA 50 yang saat ini di sekitar 580. ESA memang hari ini masih naik 4% lebih, tapi secara candle, secara teknikal ini belum terkonfirmasi break. Dan bisa kita lihat pada tanggal 4 Januari candle juga lumayan solid, mencoba untuk break dan gagal. Tanggal 12 Januari sempat naik tinggi,
mencoba break garis EMA 50 sekaligus mencoba untuk melewati resisten berikutnya di 600, ternyata juga ini belum terkonfirmasi. Hari Kamis malah sempat berada di bawah garis EMA 50, tapi hari ini kembali bertahan dan naik. Jadi sampai saat ini ESA masih mencoba untuk break garis EMA 50. Dan ingat, untuk ESA selain 580 ada resisten 600 yang juga lumayan kuat. Dan di atasnya baru ada resisten EMA 150 di 640 untuk saat ini. Jadi untuk ESA juga secara teknikal memang mulai menarik, tapi untuk entry juga sama, menurut saya paling aman adalah tunggu konfirmasi berhasil break garis EMA 50. Dan jika kita perhatikan untuk ESA, kenaikan 4% lebih ini terpantau ada akumulasi. Dan asing hari ini juga melakukan sedikit akumulasi, dan 1 minggu terakhir ini asing terlihat sudah mulai masuk, tapi ini terpantau memang belum ada akumulasi besar. Jadi untuk ESA saya lihat minggu depan masih ada potensi untuk lanjut naik menuju harga 600 untuk mengetes resisten berikutnya. Tapi untuk terkonfirmasi break tetap kita harus lihat candle hari Senin sampai hari Selasa depan. Apabila hari Senin depan atau Selasa depan terkonfirmasi ESA berhasil break, menurut saya ESA juga masih menarik untuk coba entry dengan target lebih jauhnya di sekitar 640 untuk entry-nya. Dan selanjutnya saya coba analisa INDF. Setelah sebelumnya saya analisa saham ICBP yang secara tren sudah uptrend dan hari ini masih lanjut naik, sedangkan untuk INDF bisa kita lihat belum naik seperti saudaranya. Untuk INDF juga sama, bisa kita lihat masih mencoba untuk naik di atas garis EMA 50. Jadi untuk Pegas, ESA, INDF secara teknikal saat ini masih belum oke karena masih mencoba untuk naik di atas garis EMA 50. Jadi untuk trading plan saham-saham seperti ini selalu saya sarankan untuk coba wait and see, tunggu konfirmasi break dulu. Jadi bisa kita lihat untuk INDF juga untuk support saat ini di sekitar 6.300. Ini support lumayan kuat kan, beberapa kali mengetes. INDF masih bisa bertanda rebound, tapi bisa kita lihat setiap kali rebound mencoba untuk naik di atas garis EMA 50, INDF selalu gagal break. Dia sempat gagal dan melemah kembali mendekati 6.300. Setelah itu masih bisa bertanda rebound kembali. Dan hari ini INDF kembali naik 1% lebih ke 6.450 untuk mencoba melewati garis EMA 50. Dan di atasnya jika kita lihat ada satu resisten juga di sekitar 6.500. Dan untuk INDF jika kita perhatikan di sini, pada kenaikan 1% lebih ini terpantau memang ada sedikit akumulasi. Dan asing juga terpantau hari ini melakukan akumulasi. Jadi untuk INDF apabila mau coba pantau, menurut saya juga masih bisa dipantau karena biasanya apabila salah satu saham ICBP atau INDF bergerak naik, biasanya akan mengikuti yang lainnya. Jadi INDF saya lihat ada potensi untuk mengikuti ICBP yang saat ini sudah mulai bergerak uptrend. Tapi untuk INDF saat ini harus wait and see dulu, tunggu konfirmasi berhasil break garis EMA 50, menurut saya baru lebih aman untuk entry. Apabila berhasil break, walaupun di atasnya ada resisten di 6.500, menurut saya ada resisten yang tidak terlalu kuat. Ada potensi INDF apabila berhasil break garis EMA 50 untuk menuju 6.600 sampai garis EMA 150 di sekitar 6.625. Jadi INDF bisa masuk watchlist apabila teman-teman ingin coba pantau, tapi entry sebaiknya wait and see dulu. Walaupun secara teknikal saat ini sudah mulai berhenti penurunannya karena sudah mulai sideways, tapi ingat secara teknikal ini masih belum aman. Selanjutnya saya coba update lagi pergerakan dari saham Raja. Raja bisa kita lihat minggu ini bisa bertahan di support EMA 50, mulai bergerak naik, tapi mencoba untuk melewati 1400 ternyata masih gagal, belum sempat melewati atau menuju 1500, baru di sekitar 1400 sudah mulai melemah kembali. Jadi secara tren atau secara teknikal, menurut saya Raja harus hati-hati. Karena sudah mulai ada tanda-tanda akan mulai terbentuk low. Jadi bisa kita lihat sebelumnya turun mengetes 1300, mulai naik lumayan tinggi, capai 1500, malah sempat mendekati 1600. Setelah mulai melemah kembali ke 1300, tapi kali ini pantulannya atau reboundnya tidak setinggi sebelumnya. Jadi sebelumnya 1300 naik tinggi, ini turun lagi, memang rebound, tapi kita lihat reboundnya sudah mulai melemah. Jadi hati-hati apabila ternyata minggu depan tembus garis EMA 50 atau 1300, Raja akan mulai terbentuk low dan ada potensi untuk mulai reversal dari uptrend menuju downtrend. Dan jika kita perhatikan, asing memang masih masuk akumulasi, tapi di broker summary penurunan ini sudah mulai ada distribusi. Jadi untuk Raja saya lihat masih ada potensi minggu depan untuk lanjut turun kembali atau mengetas kembali harga 1300. Jadi untuk Raja apabila mau coba entry, wait and see dulu, coba tunggu kembali di sekitar 1300. Apabila masih bisa bertahan dan rebound, bisa coba entry untuk swing trade dengan target jangka pendek di 1400 untuk saat ini.
atau hold saja terus selama masih kuat berada di atas 1300. Tapi tetap menurut saya paling aman adalah entry di 1300 apabila bisa bertahan dan tertimbangkan to take profit apabila ternyata raja masih kesulitan untuk naik di atas 1400. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.